Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Ilmu Sosial Budaya Dasar Teknik Industri 2021. Sebagai seorang mahasiswa dan bangsa Indonesia, kita pasti sudah mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beribu pulau yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Suatu kumpulan dari banyaknya pulau dengan perairan yang termasuk di dalamnya dapat disebut dengan kepulauan. Dengan banyaknya pulau tersebut, Indonesia juga memiliki banyak kepulauan. Salah satu kepulauan besar yang terdapat di Indonesia adalah Kepulauan Maluku. Dalam Kepulauan Maluku terdapat 2 provinsi, yaitu Provinsi Maluku dengan pemekarannya Provinsi Maluku Utara. Di sini saya Desi bersama rekan saya Fitra, Adam, Vina, Isra, Aldi, dan Jeki. akan membahas ragam kebudayaan yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Secara singkat, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa. Manusia dan kebudayaan saling berketerkaitan. Manusia tidak berarti apa-apa tanpa kebudayaan, dan kebudayaan tidak akan ada tanpa adanya manusia. Di Kepulauan Maluku terdapat beragam suku yang tersebar di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Maluku beribu kota di Ambon dan Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate. Pada Kepulauan Maluku terdapat suku Ambon sebagai mayoritasnya. Selain itu terdapat juga suku lainnya seperti suku Ternate, Nuaulu, Kei, Tidore, Tobelo, Toguti, Rana, Sahu, dan Tanibar. Dari beragam suku tersebut, terdapat ragam kebudayaan yang pada akhirnya dikenal sebagai identitas dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ragam kebudayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas ragam kebudayaan yang ada di Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku dikenal Baileo sebagai rumah adat suku Ambon. Dalam berkomunikasi sehari-hari, suku Ambon memiliki bahasa Ambon. Menurut Ria Aprilia Venesia, dalam tugas akhir sarjana strata 1 yang berjudul Pusat Kebudayaan Maluku di Yogyakarta, bahasa yang digunakan di Provinsi Maluku, bahasa Ambon, merupakan salah satu dari rumpun bahasa Melayu Timur. Bahasa yang dipakai di Maluku terkhusus di Ambon sedikit banyak telah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa-bahasa bangsa penjelajah yang pernah mendatangi, menyambangi, bahkan menduduki dan menjajah negeri atau tanah Maluku di masa lampau. sebagai pakaian adat, dilansir dari website resmi Pemkot Ambon, baju cele, kain salele merupakan pakaian adat yang berasal dari Maluku. Baju cele memiliki motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan kain sarung yang warnanya serasi. Baju cele ini biasanya dipakai dalam upacara-upacara adat, misalnya acara pelantikan raja, acara cuci negeri, acara pesta negeri, acara panas pela, dan lain-lain. Dan dikombinasi dengan kain pelekat yang disalele, yaitu disarung, dari luar dilapisi sampai batas lutut dan dilengkapi dengan lenso atau sapu tangan yang biasanya diletakkan di pundak. Pakaian ini biasanya dipakai tanpa alas kaki atau boleh juga menggunakan selop. Wanita Ambon biasanya melengkapi resek rambut dengan konde bulan yang diperkuat lagi dengan tusukan konde yang biasanya disebut haspel yang terbuat dari emas atau perak. Kepulauan yang didominasi oleh suku Ambon ini memiliki alat musik yang cukup beragam. Selain saran hiburan, alat musik juga digunakan sebagai pengiring tari tradisional yang berada di Maluku. Instrumen musik ini memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Salah satu contoh alat musik dari Maluku adalah alat musik tifa. Alat musik tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa terbuat dari kayu bulat yang dilubangi tengahnya, kemudian ditutup dengan kulit binatang. Biasanya terbuat dari kulit kambing atau sapi yang telah dikeringkan yang ujungnya diikat dengan tali rotan. Cara memainkannya yaitu dipukul menggunakan tangan atau gaba-gaba, yaitu tangkai daun sagu yang dikeringkan. Masyarakat Pulau Ambon, khususnya masyarakat Desa Soya, memiliki suatu adat istiadat yang dinamakan upacara adat cuci negeri. Upacara cuci negeri dimaksudkan untuk membersihkan hati, mengambil keputusan baik demi membangun negeri. Upacara cuci negeri merupakan acara adat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan negeri secara gotong royong, menjalin nilai-nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat desa. Persiapan yang dilakukan sebelum acara ini dilaksanakan adalah rapat saniri. Seluruh masyarakat desa wajib mengikuti acara ini sesuai perintah raja yang diumumkan oleh seorang tetua adat.
Pada sore menjelang malam, seorang laki-laki akan meniup bia untuk menarik perhatian seluruh warga. Setelah itu, tetua adat akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh raja. Seluruh masyarakat desa menuruti dan melakukan perintah sesuai dengan apa yang telah diumumkan, yaitu membersihkan negeri. Setelah pembersihan negeri yang dilakukan oleh semua warga, upacara adat atau puncak cuci negeri akan dimulai dengan penyambutan rombongan dari Gunung Sirimau. Prosesi adat akan dilanjutkan dengan masuk dalam kain gandong dan pesta negeri. Upacara adat ini telah menjadi tradisi tahunan masyarakat desa Soya sehingga sejak dulu upacara ini terus dilakukan. Suku Sahu di Maluku Utara memiliki rumah tradisional bernama Sasadu. Rumah Sasadu berfungsi sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Rumah Sasadu menjadi tempat ritual adat, tempat pertemuan, penjamuan tamu luar suku Sahu, acara pernikahan, hingga musyawarah adat. Menurut penelitian dari Chandra Agustina dan Triwahyudi dalam jurnal yang berjudul Aplikasi Game Pendidikan Berbasis Android untuk Memperkenalkan Pakaian Adat Indonesia. Pakaian adat dari Maluku Utara adalah pakaian Manteren Lamo. Pakaian Manteren Lamo digunakan para sultan kerajaan atau keturunan kerajaan yang ada di Maluku Utara, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Pakaian pria ini terdiri atas celana panjang hitam dengan bis merah memanjang dari atas ke bawah. Baju berbentuk jas tertutup memiliki kancing yang terbuat dari perak dengan jumlah 9. Sementara itu, leher jas, ujung tangan, dan saku jas terletak di bagian luar dengan warna merah. Kepulauan Maluku memiliki alat musik yang cukup beragam, termasuk dari Provinsi Maluku Utara. Selain sarana hiburan, alat musik juga digunakan sebagai pengiring tari tradisional yang berada di Maluku Utara. Instrumen musik ini memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Contoh alat musik yang terdapat di Maluku Utara adalah alat musik arababu dan bambu hidata. Arababu memiliki bentuk yang mirip dengan rebab karena menurut para literatur sejarah, alat musik ini berkembang setelah dibawa oleh para pedagang yang menyebarkan agama Islam di Maluku pada abad ke-16. Lalu ada alat musik bambu hitada, adalah salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Maluku Utara. Konon, bambu hitada tercipta dari kebiasaan masyarakat Maluku Utara yang pada zaman dahulu masih hidup berdampingan dengan alam. Dari sana, mereka menciptakan sebuah alat musik yang terbuat dari bambu yang digunakan sebagai hiburan. Pada zaman dahulu, alat musik ini juga digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pada masyarakat Maluku Utara dikenal adat istiadat Kololi Kie, yaitu tradisi ritual adat mengelilingi Gunung Gamalama di Pulau Ternate sambil ziarah makam keramat yang ada di sekeliling pulau. Makam keramat ini adalah makam dari seorang tokoh terhormat dan sangat berjasa bagi masyarakat. Dalam buku Geliat Legugam, dijelaskan bahwa ritual Kololi Kie Motengolo merupakan kegiatan mengelilingi gunung atau pulau Ternate melalui laut, yang tidak lain merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan untuk memohon perlindungan dari Tuhan agar negeri ini senantiasa terlindungi dari mara bahaya. Dalam pelaksanaannya, ada 2 jalur yang ditempuh dalam ritual Kololi Kie, yaitu melalui jalur laut dan melalui jalur darat. Pada penyelenggaraan Legugam, Kololi Kie yang dilaksanakan yaitu Kololi Kie Motongolo yang artinya mengelilingi gunung atau pulau melalui jalur laut. Terjadi perubahan kata dari Toma ke Mote, namun pada dasarnya mempunyai makna yang sama. Ada anggapan sebagian masyarakat Ternate bahwa ritual ini diibaratkan dengan melakukan ibadah haji, seperti dengan proses Kololi Kie Ngolo yang perjalanannya dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam.